Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitratul Hairani dari kelas Genap Ilmu dan Teknologi Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang 4 mazhab dalam berwudu dan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang berwudu. Menurut mazhab Imam Syafi'i, rukun berwudu ada 6, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat yaitu mengusap atau membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir yaitu tertib. Berikut syarat sah berwudu menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, syarat sah berwudu yaitu yang pertama balik, yang kedua Islam, yang ketiga mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Selanjutnya yang keempat hadas, yang kelima suci dari haid dan nifas, yang terakhir yaitu waktu yang tepat. Hal yang membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i yaitu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya. Yang ketiga, tidur dalam kondisi yang tidak stabil. Dan yang terakhir yaitu menyentuh kemaluan. Selanjutnya mazhab yang kedua yaitu mazhab Imam Maliki. Menurut mazhab Imam Maliki, rukun berwudu ada 7, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka atau wajah, yang ketiga membasuh tangan hingga siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam muawalah atau tidak terputus, dan yang terakhir yaitu adal atau menggosok bagian wudu yang terkena air. Syarat sah wudu menurut Imam Maliki ada 3, yaitu yang pertama Islam, kedua tamyiz, dan yang terakhir yaitu niat yang tepat. Selanjutnya yang membatalkan wudu menurut mazhab Imam Maliki yaitu ada 3 juga. Yang pertama, sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika disertai dengan syahwat maka dapat membatalkan wudu. Dan yang kedua, sesuatu yang keluar dari salah satu lubang jalan atau yaitu kubul dan dubur, dan yang terakhir yaitu hilang akal. Mazhab yang ketiga yaitu mazhab Imam Hanafi. Rukun berwudu menurut mazhab Imam Hanafi ada 4, yaitu yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh tangan dan kedua siku, yang ketiga mengusap seperempat kepala, dan yang terakhir yaitu membasuh kaki dan kedua mata kaki. Syarat sah berwudu menurut mazhab Imam Hanafi yaitu ada 4. Yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan hingga siku, yang ketiga membasuh kepala, dan yang terakhir yaitu membasuh kaki hingga mata kaki. Selanjutnya adalah hal yang membatalkan wudu menurut mazhab Imam Hanafi yaitu ada 6. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Yang ketiga, tidur berbaring atau bersender. Yang keempat, wiladah. Yang kelima, gila. Dan yang terakhir yaitu mabuk tertawa atau tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya yaitu mazhab yang terakhir atau mazhab keempat dari mazhab Imam Hambali. Rukun berwudu dari mazhab Imam Hambali ada 6, yaitu yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan dan kedua siku, yang ketiga mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga, yang keempat membasuh kedua kaki dan kedua mata kaki, yang kelima tertib, dan yang terakhir yaitu muawalah. Syarat sah
berwudu menurut mazhab Imam Hambali ada 4, yaitu yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga mengusap dan membasuh semua kepala, dan yang terakhir membasuh kaki hingga mata kaki. Selanjutnya yang terakhir yaitu hal yang membatalkan wudu menurut mazhab Imam Hambali. Yang pertama, jika tertidur ketika berdiri, duduk, ruku, dan atau sujud terlalu lama. Yang kedua, keluar darah atau nanah yang menjijikan selain dari kubul dan dubur. Yang ketiga, muntah. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Dan yang terakhir yaitu makan daging unta. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang kedua tentang sholat dari keempat mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Imam Hanafi, syarat sah rukun sholat dari mazhab Imam Hanafi yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima sujud, dan yang terakhir yaitu duduk tasyahud akhir. Sedangkan menurut mazhab kedua yaitu mazhab Imam Maliki, syarat syah rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal atau bangun dari ruku, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat, 12 salam, dan yang terakhir yaitu tertib. Yang ketiga yaitu mazhab Imam Syafi'i, syarat sah rukun sholat menurut mazhab Imam Syafi'i ada 13, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat, 12 salam, dan yang terakhir 13 tertib. Selanjutnya mazhab yang terakhir yaitu mazhab Imam Hambali. Syarat sah rukun sholat menurut mazhab Imam Hambali adalah niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, salam, serta tertib. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang membatalkan sholat secara garis besar menurut 4 mazhab yang disepakati oleh imam mazhab, yaitu yang pertama berbicara, yang kedua melakukan pergerakan yang dapat menghilangkan bentuk sholat, yang ketiga makan dan minum, yang keempat keluar hadas kecil maupun hadas besar, dan yang terakhir yaitu tertawa terbahak-bahak. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.